Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dari hari ke hari. Artinya selama satu hari kita sudah melakukan pelatihan dan pembelajaran dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk materi kali ini saya mengambil dari apa yang sudah saya pelajari sebelumnya, meskipun belum maksimal dan perlu kita sharing untuk menyempurnakan apa yang menjadi pembelajaran ini. Artinya kita bukan lantas di sini saya sebagai fasilitator untuk menggurui, melainkan kita dikembangkan. Nah, kita untuk saya kali ini akan membahas terkait dengan konsep dan tujuan pembelajaran. Coba saya sharing dulu materi yang akan saya sampaikan, mungkin bukan PowerPoint karena nggak sempat waktunya. Bapak Ibu, mungkin bisa kelihatan di layar Android kita atau Oke, oke Pak, kelihatan. jadi saya akan menyampaikan terkait dengan alur tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, sebagaimana kita pahami di awal bahwasanya sesuatu itu butuh tujuan dan konsep. Maka dari itu yang ingin saya sampaikan kali ini yaitu terkait dengan konsep tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua konsep tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu sendiri perlu kita dan pasti kita sudah pahami. Nah, hilang. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju JP. Yang kedua yaitu rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi yang mengetahui faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku, capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pola pelajar Pancasila, beriman, berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu tujuan dari konsep pembelajaran. Berikutnya yaitu konsep itu sendiri. Konsep tujuan pembelajaran secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat tiga aspek berikut. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada testimoni yang direvisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan konsep tujuan pembelajaran ini yang berkaitan dengan kompetensi, diharapkan siswa itu tidak hanya sebatas mampu menganalisis, melainkan juga peserta didik mampu menyajikan solusi mengenai perubahan-perubahan apa yang terjadi di permukaan bumi ini akibat dari faktor manusia itu sendiri. Jadi mampu mengaktualisasikan. Terus konsep yang kedua yaitu konten. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat tiga aspek berikut ini. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran.
Apa itu pengetahuan inti atau konsep utama yang dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan konten, jadi konsep dari tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan konten ini, peserta didik juga mampu memahami dan menjawab apa yang menjadi kalau bahasa saya itu mengaktualisasikan yang mereka pahami itu sendiri, apa bahasa lainnya ya. Yang mungkin itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, nanti bisa kita sharing. Terus yang ketiga yaitu konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut. Yang ketiga yaitu variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS. Contoh, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utama, di mana untuk bisa menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui dan memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Jadi untuk konsep variasi ini, mahasiswa itu harus menguasai dan bisa menganalisis, berpikir kritis, dan di akhir bisa mengevaluasi dan menarik kesimpulan itu sendiri. Nah, di sini saya juga akan sampaikan terkait dengan contohnya konsep tujuan pembelajaran. Di yang kuning, ini kompetensi ataupun kata kerja yang mampu menunjukkan keterampilan ataupun aksi. Konten yang tulisan yang biru ini, yang biru konten materi yang dipelajari. Terus yang hijau adalah variasinya. Seperti contoh, menjelaskan hukum network. Menjelaskan ini adalah kompetensi intinya. Ataupun kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi. Terus hukum network ini adalah materi yang diangkatnya. Ataupun materi yang disampaikannya. Terus menggunakan kata-kata sendiri. Kata-kata sendiri ini mulai dari berpikir kreatif atau berketerampilan, kritis, dan tingkat tinggi. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang bisa kita sharingkan terkait dengan konsep dan tujuan pembelajaran. Sudah Pak, terima kasih banyak. Insya Allah jelas sudah. Mungkin Pak Hamid ada pertanyaan untuk Pak Sulianto? Sementara ini saya tidak ada pertanyaan, monggo kalau Bu Laili ada. Sudah cukup, jelas insya Allah. Oke, kalau memang sudah dianggap cukup, artinya saya apabila ada salah kata sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.